Pagi itu, Pak Harto duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Usianya sudah 68 tahun, rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi matanya masih menyala. Ia tersenyum melihat cucunya berlarian. Dalam hati, ia bertanya, "Apa aku masih boleh ikut bergerak, olahraga seperti dulu?" Pertanyaan ini bukan hanya milik Pak Harto. Banyak lansia di luar sana yang bertanya-tanya, apakah usia senja masih boleh berolahraga? Bukankah itu berbahaya? Nah, hari ini kita akan bercerita dan belajar bersama tentang tubuh yang menua, tentang risiko dan harapan, dan yang terpenting, bagaimana tetap sehat, kuat, dan bahagia di usia lanjut. Bagian 1. Kenapa lansia harus tetap bergerak? Banyak orang mengira lansia sebaiknya banyak duduk, istirahat saja. Tapi tahukah Anda, justru itu yang membuat tubuh cepat melemah. Bayangkan tubuh seperti mesin. Kalau lama tak dipakai, karat muncul di mana-mana. Menurut WHO, aktivitas fisik pada lansia bukan sekadar boleh, tapi sangat dianjurkan. Karena jika tubuh tidak digerakkan, akan muncul 5 masalah besar. Otot cepat hilang, sarkopenia. Hanya duduk lebih dari 8 jam sehari bisa membuat tubuh cepat lemas dan keseimbangan terganggu. Tulang menjadi rapuh. Tanpa gerakan, tulang kehilangan kepadatan. Sedikit jatuh saja bisa menyebabkan patah. Darah tidak lancar. Akibatnya kaki dingin, mudah kesemutan, kepala pusing. Pencernaan lambat. Duduk terus bisa menyebabkan sembelit. Tapi jalan kaki ringan bisa bantu kerja usus. Otak cepat menurun. Olahraga bisa merangsang otak, memperlambat demensia. Jadi, bukan hanya tubuh yang butuh gerak. Otak, jantung, bahkan hati, semua merespon saat kita bergerak. Bagian 2. Risiko itu ada, tapi bisa dicegah. Tentu, olahraga bukan tanpa risiko. Beberapa lansia bisa merasa pusing, jantung berdebar, atau bahkan jatuh. Tapi bukan olahraganya yang salah, melainkan caranya yang keliru. Lansia berbeda dengan anak muda. Masa otot menurun, refleks melambat. Itulah kenapa pendekatannya harus lembut. Apa saja risiko yang sering muncul? Jantung berdebar karena olahraga terlalu berat tanpa pemanasan. Nyeri sendi akibat gerakan ekstrem. Pusing karena dehidrasi atau gerakan mendadak. Cedera karena tidak pemanasan. Solusinya, mulai dari yang ringan. Cukup 10 menit dulu. Selalu pemanasan dan pendinginan. Hindari gerakan ekstrem. Minum air cukup. Konsultasi dulu ke dokter jika punya penyakit bawaan. Bagian 3. Jenis olahraga. Paling aman untuk lansia. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling ditunggu. Olahraga apa saja yang aman dan menyenangkan untuk lansia? 1. Jalan kaki. Olahraga paling sederhana, 20-30 menit sehari bisa menjaga jantung, melancarkan darah, memperbaiki suasana hati, mulai dari langkah pelan, lalu tambah durasi. 2. Senam lansia, low impact aerobik. Gerakannya lembut, diiringi musik tenang, bisa dilakukan duduk atau berdiri. Bagus untuk koordinasi dan semangat hidup. 3. Tai Chi atau Qigong. Gerakan lambat penuh kesadaran,
bikin tubuh rileks, tidur lebih nyenyak, dan melatih keseimbangan. 4. Yoga ringan dan peregangan. Tarik napas perlahan sambil mengangkat tangan, menoleh, atau menunduk. Bisa dilakukan sambil duduk. Cocok untuk meredakan nyeri punggung dan memperbaiki postur. 5. Bersepeda statis atau santai. Untuk yang masih kuat, bisa pakai sepeda statis. Bisa juga bersepeda pagi di jalur aman. Melatih otot paha dan melancarkan jantung. 6. Latihan keseimbangan dan kekuatan ringan. Misalnya berdiri satu kaki, naik turun tangga, atau menekan bola kecil. Berguna untuk menjaga kemandirian saat memakai baju, naik kursi, atau mengambil barang. Bagian 4. Cara membuat jadwal harian yang realistis sehat itu tidak perlu ekstrem. Yang penting konsisten. Berikut contoh jadwal sederhana. Pagi jam 6, jalan kaki ringan. Jam 7, peregangan atau senam duduk. Sore jam 4, jalan lagi atau tai chi. Malam jam 7, relaksasi atau pijat ringan. Durasi total cukup 30 menit sehari. Tidak berat, tapi efeknya luar biasa. Frekuensi ideal: jalan kaki, senam kali seminggu, latihan kekuatan 2 kali seminggu, pegangan dan keseimbangan setiap hari, dan 1 hari libur total untuk istirahat. Biar semangat, ajak cucu atau pasangan ikut. Pasang jadwal di tembok. Gunakan pengingat HP, dan jangan lupa beri hadiah kecil jika berhasil. Misalnya, nonton film kesukaan atau camilan sehat. Bagian 5. Kesalahan umum lansia saat olahraga. Banyak lansia jatuh atau cedera karena hal-hal sepele. Mari kita hindari kesalahan ini. Memaksakan diri. Mulai dari ringan, naikkan perlahan. Dengarkan tubuh tanpa pemanasan atau pendinginan. Bisa bikin jantung kaget dan otot tertarik. Tidak konsisten. Tanpa jadwal, olahraga mudah terlupakan. Abaikan tanda bahaya. Jika dada nyeri, pusing, langsung berhenti. Tidak konsultasi dokter. Sangat penting untuk tahu kondisi jantung, tekanan darah, dan batas aman gerakan. Penutup, olahraga bukan sekadar gerak, tapi harapan. Pak Harto kini punya rutinitas baru. Setiap pagi, ia berjalan keliling halaman bersama cucunya. Sore hari, ia senam duduk ditemani istri. Ia tertawa lebih sering, tidur lebih nyenyak, dan wajahnya tampak lebih bersinar. Karena olahraga bukan hanya tentang otot, tapi juga tentang harapan, tentang kemandirian, tentang semangat untuk tetap hidup seutuhnya, meski usia bertambah. Jadi, jika Anda lansia atau punya orang tua yang mulai menua, ingatlah, olahraga bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Asal dilakukan dengan benar, ia adalah kunci umur panjang yang sehat, mandiri, dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada mereka yang Anda sayangi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap saling mendoakan. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi sehat lainnya. Bagikan juga kepada keluarga dan teman lansia lainnya.
karena bersama kita bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.